Dalam periode Sengoku, ia dianggap sebagai prajurit terhebat dan tokoh paling populer. Legenda bahkan mencatat bahwa dia adalah anggota salah satu perkumpulan ninja dan mempunyai 10 bawahan yang dikenal sebagai 10 pendekar Sanada. Sanada Yukimura adalah seorang samurai Jepang, anak kedua dari seorang daimyo bernama Sanada Masayuki, lahir pada tahun 1567 dengan nama Nobushige, mengikuti nama seorang prajurit yang berani dan terhormat, Takeda Nobushige, adik Takeda Shingen. Masayuki pada masa itu mengabdi pada klan Takeda. Setelah klan Takeda dihancurkan oleh aliansi Oda Nobunaga dan Tokugawa Ieyasu pada tahun 1582, klan Sanada akhirnya menyerah pada Oda Nobunaga. Namun setelah Nobunaga tewas dalam insiden Honnoji, klan Sanada berhasil memerdekakan diri. Kemudian mereka bertahan hidup dengan mengabdi pada klan-klan kuat di masa itu, seperti Uesugi, Hojo, dan Tokugawa. Pada tahun 1585, Masayuki menentang klan Tokugawa. Saat itu Ieyasu mengirimkan 7.000 prajurit untuk mengepung Kastil Ueda yang hanya dipertahankan oleh 2.000 prajurit klan Sanada. Berkat bantuan klan Uesugi, Masayuki berhasil meraih kemenangan besar. Sebagai imbalan dukungan klan Uesugi, Yukimura dikirim ayahnya untuk dijadikan sandera. Ia tinggal di sana di bawah pengawasan Suda Chikamitsu. Masayuki kemudian berpihak pada Toyotomi Hideyoshi, seperti yang dilakukan klan Uesugi. Hal ini memungkinkan Yukimura untuk kembali bersama ayahnya di Kastil Ueda. Yukimura juga mengabdi pada Hideyoshi secara langsung. Ia menikahi Akihime, putri dari Otani Yoshitsugu, yang diadopsi oleh Toyotomi Hideyoshi. Sanada Masayuki adalah seorang ahli strategi. Hal ini terbukti dari beberapa kemenangannya atas klan-klan ternama. Setelah Hideyoshi wafat, pada tahun 1600, Masayuki bergabung dengan pasukan sisi barat yang dipimpin Ishida Mitsunari dalam pertempuran Sekigahara. Ia mengirim putra sulungnya Sanada Nobuyuki, kakak dari Yukimura, untuk bergabung dengan sisi timur, sedangkan ia bersama Yukimura berjuang di sisi barat. Strategi ini diambil untuk menjamin kelangsungan hidup klan Sanada, karena apapun hasilnya, salah satu anggota keluarga klan Sanada tetap bisa meraih kemenangan. Yukimura menunjukkan kemampuannya dalam pertahanan Kastil Ueda, di mana ia sanggup menahan sekitar 40.000 tentara yang dipimpin Tokugawa Hidetada hanya dengan 2.000 prajurit saja. Tapi akhirnya sisi barat yang dipimpin Ishida Mitsunari kalah dalam pertempuran Sekigahara. Yukimura dan ayahnya awalnya akan dieksekusi karena perlawanan mereka yang keras. Namun karena memandang Nobuyuki yang berpihak di sisi timur, mereka hanya dihukum dengan diasingkan ke Kudoyama, Provinsi Kii. Sanada Masayuki kemudian meninggal di Kudoyama pada tahun 1611. Isu yang beredar mengatakan kalau ia dibunuh atas perintah Tokugawa Ieyasu. Pada tahun 1614, Yukimura berhasil meloloskan diri dari Provinsi Kii. Ia lalu mengabdi pada Toyotomi Hideyori, putra pewaris Hideyoshi. Kala itu hubungan antara klan Tokugawa dan Toyotomi kembali memanas. Tokugawa Ieyasu merasa Toyotomi Hideyori yang telah menginjak usia dewasa menjadi ancaman baginya. Klan Toyotomi sendiri juga mulai menghimpun kekuatan kembali. Mereka merekrut para ronin atau samurai yang tak bertuan untuk menghadapi Tokugawa demi membalas kekalahan di pertempuran Sekigahara. Saat musim dingin tahun itu, Kastil Osaka, tempat kediaman Toyotomi, dikepung oleh pasukan Tokugawa. Yukimura diutus untuk memperkuat pertahanan di sebelah selatan kastil yang lemah. Di sana ia membangun sebuah benteng kecil bernama Sanada Maru. Yukimura bertahan dengan gigih bersama 7.000 orang pasukannya, menahan 10.000 pasukan Tokugawa yang berlangsung selama sebulan. Melihat kondisi itu, Tokugawa menawarkan negosiasi damai yang akhirnya diterima oleh Hideyori. Hal ini justru memberi kesempatan bagi Tokugawa menghimpun kekuatan baru untuk melakukan penyerangan lagi tahun berikutnya, tepatnya pada bulan Mei 1615 dalam pertempuran musim panas Osaka atau pertempuran Tennoji. Sanada Yukimura tidak lagi bertempur secara bertahan, namun kali ini dia melakukan penyerbuan langsung dalam skala besar ke posisi penting pasukan musuh. Serbuannya begitu dahsyat sehingga beberapa kali berhasil menerobos skema utama Tokugawa.
dan hampir mendekati Tokugawa Ieyasu dalam jarak beberapa meter saja. Ia bertempur dengan gagah berani menerobos kepungan pasukan Tokugawa sehingga memaksa Ieyasu untuk melarikan diri, bahkan hampir saja melakukan seppuku. Namun akhirnya Yukimura harus tumbang karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak. Tubuhnya sudah lelah dan penuh dengan luka. Dalam kondisi sekarat, Yukimura membuka penutup kepalanya sambil berseru bahwa dia adalah Sanada Yukimura, seorang yang sepadan dengan mereka semua. Namun ia sudah terlalu lelah untuk bertempur. Kemudian seorang samurai pengikut Tokugawa yang bernama Nishio Nizaemon menerjang ke arahnya dan mengakhiri hidupnya. Kematiannya benar-benar menurunkan semangat pasukan Toyotomi yang akhirnya berhasil dikalahkan. Keberanian Yukimura di Osaka membuatnya disegani dan dihormati oleh musuh-musuhnya. Tokugawa Ieyasu menganggapnya sebagai jenderal yang paling berbahaya. Dia bahkan mencoba membujuk Yukimura untuk berbalik arah mendukungnya, tapi tidak berhasil. Ieyasu sendiri sangat mengaguminya dan memendam rasa takut pada Yukimura sampai ajalnya. Bahkan Date Masamune pun terkesan, dan setelah kematian Yukimura, ia meminta klan bawahannya untuk melindungi keluarga Yukimura. Shimazu Tadatsune memuji Yukimura sebagai prajurit terhebat dan paling berani dari prajurit manapun pada masa itu. Seorang pejuang yang penuh semangat dan tak kenal rasa takut, setia sampai mati dengan takdir yang tragis. Sanada Yukimura, pahlawan yang muncul 100 tahun sekali,